Terkait nilai tukar dari apa yang terjadi di Amerika Serikat terkait Pilpres dan kemenangan Donald Trump, seperti apa kaitannya di sana Pak Itang? Menurut point of view dari Anda? Oke, kami melihat pertama yang market ini kan dibentuk dari dua hal. Ya. Yang pertama tentu supply demand, yang kedua di-drive oleh estimasi ataupun prognosanya gitu kan. Nah kami melihat bahwa dari periode kampanye kan sudah tergambar lah kira-kira kebijakan ketika Trump akan jadi presiden, kira-kira apa sih kebijakannya? Kita melihat kan mulai dari agresivitas pengurangan pajak penghasilan, aktivitas manufaktur akan kembali ke Amerika, ada tarif. Nah ini mungkin bicara tarif ini market teringat ketika trade war, ketika Trump di periode pertama gitu kan. Nah melihat itu, walaupun Trump akan efektif memerintah di sekitar awal Januari 2025, tentu market harus melihat kondisi itu, mengantisipasi ketidakpastian itu, dan market secara global kelihatannya cenderung risk off. Jadi mereka kembali ke instrumen-instrumen yang lebih aman, safe haven, tentu instrumen-instrumen ke US dollar seperti US Treasury bills. Dan sehingga tentu di emerging market itu akan mempengaruhi adanya kebutuhan demand dolar yang cukup mendadak di luar kebutuhan untuk operasional pun aktivitas bisnis. Nah inilah saya kira ekspektasi itulah dalam momen sesaat orang wait and see dulu. Nah melihat itu juga terlihat kemarin ya ketika dalam proses hitung cepat hasil pemilu di US. Sebenarnya tidak hanya rupiah, sebenarnya semua currency even major, euro, Aussie maupun yen itu semuanya menunjukkan pelemahan. Dan rupiah kemarin sempat ke di level tadi psikologis 15.850-an. Tapi hari ini ketika market sudah melihat realnya, hasilnya sudah lebih pasti, mengantisipasi lebih pasti, ya kembali ke pelan-pelan menuju ke ekonominya. Jadi kelihatannya sih kalau saya melihat setidaknya sampai dengan akhir tahun ini kembali ke real supply dan demand dari kebutuhan US dollar di Indonesia itu sendiri. Oke, baik Pak Itang. Melihat juga begitu ya, Anda katakan bahwa memang sebetulnya currency-nya yang terjadi bukan hanya di mata uang Garuda kita saja, tapi juga di berbagai mata uang dunia lainnya. Apakah hal ini juga akan berlangsung cukup lama atau sementara saja dengan kemenangan yang juga saat ini sedang digelorakan begitu ya dari berbagai pihak saat ini? Oke, kalau kami melihat setidaknya akan dibagi dua term ya, sampai akhir tahun ini dan nanti di tahun 2025. Kalau sampai dengan akhir tahun ini, semuanya akan berjalan sesuai dengan data-data yang sudah rilis dan akan rilis sampai akhir tahun ini. Yang kedua juga kecenderungan menjelang akhir tahun, aktivitas perdagangan itu konsolidasi sebenarnya. Jadi orang sudah, kalau di market istilahnya udah hampir squaring gitu kan, hanya maintenance carry over posisi itu berapa. Jadi seharusnya aktivitasnya tidak terlalu besar. Nah, mungkin baru akan lebih atraktif kita memasuki 2025 gitu kan. Nah, itu akan lebih menarik bicara 2025 gitu kan. Tidak hanya data dan fakta, tapi bagaimana juga nanti kebijakan-kebijakan Donald Trump yang akan diterapkan, diimplementasikan, yang berimpact kepada banyak hal. Baik dalam sentimen market yang risk off maupun dari dari konsep arus capital inflow maupun capital outflow. Mungkin dua hal itu sih. Oke, baik. Saat ini para pelaku pasar di seluruh penjuru dunia begitu ya, mengharapkan bahwa The Fed akan memangkas suku bunganya dan mengakhiri dari suku bunga tingginya bahkan di tahun depan. Tapi menurut statement Anda begitu ya, bahwa juga melihat termnya atau melihat dari segi waktunya, Trump akan memulai pemerintahannya di awal tahun 2025 nanti. Adakah prospek dari pemangkasan suku bunga ini juga akan tiada begitu dengan kebijakan Trump ke depannya atau di tahun 2025 nanti, Pak Itang? Baik, saya melihat kembali kalau sampai dengan akhir tahun, melihat data Amerika yang terakhir, inflasi 2,4% itu sudah mendekati target dari Fed sendiri 2%. Yang kedua, non-farm payroll juga pertambahannya 12.000 terendah sepanjang tahun. Employment rate juga sudah agak tinggi di 4,1 dari normal 3. Ini menunjukkan bahwa perekonomian US sendiri sudah kontraksi gitu. Jadi room untuk cut rate di Fed Fund Rate Meeting di November Desember ini saya kira up to 50 basis itu masih
realize untuk bisa real itu. Karena dari survei pun sudah di angka di atas 90% gitu. Market sudah sangat yakin bahwa akan terjadi cut rate di 2 periode November Desember ini. Kalau bicara 2025, nah ini yang menarik. Ketika kebijakan Trump itu lebih katakanlah American first, cenderung mendorong risk off, walaupun Fed Jerome Powell selalu bilang, apapun juga kebijakan Bank Sentralnya Amerika based on data. Nah, kami memprediksi mungkin cut rate masih ada, tapi market sudah tidak akan seagresif sebelumnya. Di mana agresif market itu sudah memprediksi sampai dengan angka 100 sampai 150 basis. Nah, mungkin tahun depan lebih realistis angkanya 50 sampai hanya 100 basis saja cut rate-nya. Tapi kami yakin prediksinya cut rate masih ada, tapi kecepatannya dan besarannya tidak akan sebesar prediksi awal sebelum kemenangan Trump ini. Oke, kita kaitkan juga dengan Bank Sentral kita. Lalu bagaimana untuk melihat juga respon Bank Indonesia apabila nantinya sebetulnya pemangkasan suku bunga tidak akan signifikan di tahun 2025 nanti? Apa yang tentunya akan dilakukan atau langkah apa yang akan dilakukan oleh Bank Indonesia, Pak Itang? Kalau bicara kebijakan Bank Indonesia, kami melihat tentu Bank Indonesia kan ada 2 target besaran beliau. BI dalam hal ini menjaga stabilitas nilai tukar dan inflasi. Kalau kita merujuk inflasi selama tahun 2024 ini, menunjukkan bahwa cenderung rendah gitu kan. Sekarang terakhir di angka 1,71%, malah month on month-nya cenderung deflasi. Saya kira di sisi lain juga kalau banyak ekonom yang menyampaikan bahwa dalam pemerintahan baru ini mendorong aktivitas ekonominya lebih gitu kan. Nah, jadi saya kira salah satu hal yang bisa dilakukan ya cut rate juga BI rate saya kira sampai dengan akhir tahun mungkin 25 basis masih dimungkinkan, masih ada room lah kalau istilah kami itu masih ada room untuk itu, dan tentu nilai tukar juga selama nilai tukar ini masih cukup terjaga ya di level yang dari sisi volatilitasnya tidak terlalu tinggi gitu.